Aku baru baca email ada yang ngirim cerita tentang disantet pakai nasi goreng sampai meninggal, ya Allah. Ceritanya di tengah kota Jakarta Pusat. Ada pria bernama Marwan, usia 20 tahunan yang lagi getol-getolnya belajar agama. Marwan punya tetangga dan teman dekat yang bernama Fadil, dan Fadil ini punya pacar yang namanya Raisa. Raisa ini teman sekolah Marwan dulu. Pas ketemu lagi, mereka cerita-cerita dan Raisa bilang ke Marwan, "Tahu gak sih Marwan, aku tuh lagi sakit tapi sakitnya misterius. Kadang-kadang aku sering kesurupan." Raisa sempat nanya ke Marwan, kenal gak sama orang pinter yang kira-kira bisa ngobatin dia. Marwan sebenarnya punya beberapa kenalan yang katanya bisa, jadi dia datang ke rumah Raisa buat ngobrol dengan orang tuanya Raisa. Ayahnya Raisa cerita, dulu tuh Raisa sempat sembuh gara-gara ada orang santri yang setiap hari ngaji di rumah mereka. Zikir juga, semenjak itu Raisa berangsur-angsur sembuh, tapi santri ini balik ke rumah karena harus ngurus orang tuanya, dan semenjak santri itu pulang, Raisa balik lagi kambuh, sering kesurupan. Jadi Marwan ditawarin, mau nggak kamu yang ngaji dan juga zikir tiap hari di sini, tinggal dulu sebentar, siapa tahu kamu juga bisa nyembuhin Raisa. Tapi dibilangin oleh keluarga, dulu santri yang sebelumnya itu kena efek waktu mau nyembuhin Raisa. Jadi mungkin si Marwan bakal kena efek yang sama, kayak sering diganggu. Marwan yang penasaran dan emang lagi belajar agama, ya udah tertarik untuk mencoba. Dia tinggal di rumahnya Raisa. Memang kelihatan kadang-kadang Raisa kesurupan. Meskipun Marwan sudah mencoba juga ngaji dan zikir terus, tetap aja Raisa kesurupan, jadi orang tuanya manggil orang pinter dari Jawa Barat. Datanglah orang ini, sebut aja Pak Parman. Pak Parman bawa telur sama Sprite. Mulailah semacam ritual pengusiran, tapi menurut Marwan ini tuh nggak sesuai dengan syariat agama. Masa iya sih pakai ritual, pakai telur, pakai Sprite, kayak nggak masuk akal aja. Keluarga juga ngerasa aneh, jadi ritual ini dihentikan. Orang pinter ini sempat minta duit sedekah 600.000 buat nama Raisa, katanya biar Raisa sembuh. Tapi duit ini nggak dikasih karena menurut mereka ya aneh aja, kalau mau sedekah ya Raisanya langsung aja sedekah, kenapa harus lewat orang pinter ini? Nah, semenjak Marwan tinggal di rumah itu, dia emang ngerasa ada hal-hal yang aneh, terutama kalau dia lagi sholat malam-malam. Bukan mau nakutin kalian sholat ya. Kasurnya sering goyang, terus ada suara ledakan, tapi suaranya tuh kalau dicari nggak ada, di luar aman-aman aja. Pas Marwan cerita ke ayahnya Raisa, si ayah cerita ternyata kamar itu, tepatnya kasur yang ada di kamar itu emang dari dulu sudah ada di dalam rumah. Sejak mereka beli rumah pertama kali, waktu rumah itu masih berlumpur dan rusak, kasur itu emang udah ada dan dalam keadaan bersih. Soalnya kasur itu dulu dipakai oleh penghuni sebelumnya sampai meninggal. Meninggal pun di atas kasur itu. Jadi mungkin yang ngeganggu santri sebelumnya itu ya penunggu yang sama. Karena nggak jadi ritual, Raisa belum disembuhin. Dulu dia udah pernah ke dokter berkali-kali tapi nggak ketemu jawabannya tuh sakit apa. Makanya mulai beralih ke orang-orang pintar, kata bapaknya. Dicari lagi lah orang pintar lain. Dan rupanya orang pintar yang datang juga bawa telur. Ditulis di sini telur soang yang sudah hampir membusuk, yang bakal digosokkan ke perut Raisa supaya penyakitnya pindah ke telur. Di sini keluarganya membiarkan aja ritual dilakukan karena mereka udah putus asa. Setelah selesai, orang pintarnya bilang dia narok ular gaib di dalam perut Raisa untuk melindungi Raisa biar gak kesurupan lagi. Dan hasilnya makin parah. Keluarga nyari orang pintar lain, semuanya dipanggil dan semuanya gak ada yang bisa ngelepas ular yang ada di dalam perut Raisa. Dan kondisi Raisa waktu itu makin parah, bukannya sembuh. Cuman memang kalau ada yang bawa keris atau alat-alat yang agak mencurigakan pasti ditolak karena keluarga trauma dan takut juga ini tuh bakal jadi penyimpangan. Setelah sebulan Marwan tinggal di rumah Raisa, puasa di situ, Marwan bingung banget, sebenarnya Raisa tuh sakit apa? Pasti ini ada alasannya, dan Marwan berusaha ngajak Raisa untuk ngobrol dan cerita, ada nggak hal yang berusaha ditutupin. Ternyata akhirnya Raisa buka suara. Dulu pernah ada cowok yang PDKT dengan dia, pernah nembak juga,
terus pernah ngajak jalan. Dan rupanya cowok ini pernah berusaha untuk melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Raisa nolak dan sempet pakai kata-kata kasar karena kesel. Terakhir kali cowok ini ngasih nasi goreng. Raisa gak kepikiran apa-apa, dia makan, dan semenjak makan nasi goreng itu, menurut Raisa dia mulai sakit-sakitan, mulai kesurupan. Tapi Raisa gak pernah cerita karena dia takut. Keluarga inisiatif, gimana kalau kita sebarin aja berita Raisa sakit biar temen-temennya datang. Siapa tahu cowok yang nyantet ikutan datang biar kita bisa ngeliat ilmunya sekuat apa. Mulai tuh satu persatu teman lama Raisa datang ngejenguk. Dan akhirnya ada satu cowok yang kelihatan auranya beda kalau menurut salah satu santri ahli agama yang katanya bisa menyembuhkan hal-hal kayak gini. Menurut santri itu, cowok yang nyantet Raisa auranya kuat banget. Dia nggak berani ngelawan, harus langsung dengan gurunya. Tapi gurunya lagi keluar kota. Jadi Raisa nggak bisa langsung diobatin. Waktu ditelusuri oleh Marwan, rupanya cowok ini berasal dari keluarga ilmu hitam. Bukan cuma satu orang, tapi emang anggota keluarganya ini semua menganut ilmu hitam. Bisa ngirim semua. Dibawalah Raisa ke rumah guru santri tadi, dan akhirnya beberapa hari kemudian Raisa bisa jalan. Awalnya Raisa udah gak bisa jalan lagi, tapi berangsur-angsur sembuh. Tapi sayangnya gak bertahan lama. Memang beberapa hari sembuh, tapi habis itu langsung sakit lagi, bahkan jauh lebih parah. Dan guru yang menyembuhkan tadi keluar kota, jadi Raisa gak bisa disembuhin. Pas banget lagi hari lebaran. Sekeluarga cuma bisa ngaji, doa, dan di sini mereka sadar burung peliharaan mereka semuanya tuh kayak gelisah dan berusaha untuk keluar dari kandang. Kondisi Raisa yang sudah kelihatan parah banget membuat keluarga khawatir dan mereka mutusin untuk ngeruqyah. Dipanggil orang yang bisa ngeruqyah, dan selama proses ruqyah Raisa muntah-muntah sampai Raisa sendiri gak kuat dan dia bilang, udah biar aku aja yang cabut semua jin yang ada dalam diri aku. Dia berusaha untuk kayak nyabut, untuk mata yang gak ngeliat nih, ya Raisa gak nyabut apa-apa. Tapi bagi orang yang bisa melihat, waktu itu banyak yang bersaksi Raisa beneran ngeluarin satu persatu jin, termasuk ular gaib yang tadi katanya gak bisa dikeluarin. Setelah proses ruqyah selesai, Raisa minta dibawa ke rumah sakit karena dia nggak kuat dan nggak tahan. Salah satu orang di ruangan bilang, bahaya ini. Biasanya kalau orang disantet meninggalnya habis azan asar. Dan beneran kejadian. Belum sempet bawa Raisa ke rumah sakit, azan asar, Raisa meninggal dunia. Emang sering sih banyak yang bilang kalau kita juga harus hati-hati nerima makanan dari orang yang kurang kita kenal. Bukan cuma karena takut ada racun, tapi juga takutnya kayak gini. Yang kayak gini tuh percaya nggak percaya, tapi yang penting hati-hati. Kita sama-sama mendoakan supaya Raisa tenang di alam sana.